lanjutan masih struktur baja ya, mendukung untuk Anda nanti di apa namanya, di tugas TUPA itu pada waktu gubahan massa atau studi bentuk Anda tidak terlalu takut gitu ya, tidak terlalu takut apa namanya, membuat massa ya. Ya. Biasanya kalau sudah mau berlantai banyak atau apa namanya, masa bangunan dimulai meninggi atau mulai lantai berapa gitu ya, biasanya banyak dari Anda itu mencari aman, ya sudah lantai 1 sampai lantai 4 atau lantai 10 itu sama ya. Jadi hanya berupa box ya, hanya berupa box yang sama sekali estetika dan kreativitasnya itu hampir-hampir boleh dikatakan tidak ada ya, atau sedikit sekali. Nah, itu sayang kalau apa namanya, hal tersebut apa namanya, ditinggalkan atau apa namanya, ketakutan membuat masa bangunan Anda itu menjadi sangat terbatas ya. Kemarin kita apa namanya, mencoba menseleksi atau melihat ya secara detail material gitu ya, material bahwa semua material ya, mau baja mau kayu itu ada inersia atau I ya, bentuk I itu atau tersilangkan sehingga ada bagian atas itu ketarik, bagian bawah itu tertekan gitu ya, sehingga masing-masing punya kelebihan kekurangannya sehingga saling mengisi. Beton itu lemah ditarik gitu ya, kuat terhadap tekan, sedangkan baja itu kuat terhadap tarik, lemah ditekan. Sehingga dua material ini digabungkan menjadi beton bertulang, menjadi kekuatannya menjadi 4 bahkan sampai 6 kali lipat gitu ya. Itu gabungan antara berbarengan sedikit ya, tetapi secara garis besar di mid awal setengah semester ini kita ke baja. Kenapa ini saya sampaikan, walaupun bentang lebar itu nanti pada SK4 ya, SK5 sorry, SK5 itu struktur advance bentang lebar, tetapi melihat tugas itu ya, melihat tugas apa namanya di Stupa 3 dan kecenderungan sekolah-sekolah sekarang itu juga banyak yang membuat satu bentang ya, karena keinginan ruang dalamnya itu baik panas maupun hujan itu bisa untuk beraktivitas ya. Kalau kelas-kelas kita sekolah-sekolah kita SD SMP kan biasanya tengahnya itu ada inner court ya, ada inner court apa namanya ya, jadi di sekolah-sekolah itu kan biasanya ada bangunannya itu kan biasanya begini ya, ya ginilah gitu ya, ada begini ya, biasanya ini ada inner court di sini itu ya, untuk main-main, untuk volley atau apa namanya, untuk kegiatan olahraga dan sebagainya lah. Sekarang kecenderungan halaman ini tetap tapi ditutup ya, ditutup dengan bentang lebar sehingga apa namanya,
siang maupun hujan itu bisa beraktivitas. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah penerapan apa namanya ini ya, ini kan penerapan struktur ya, struktur apa namanya baja, terutama materialnya. Jadi konstruksi baja dengan bentang yang cukup lebar dan dia menggantung gitu ya, artinya seperti ini. Ya. Nanti ada bedanya antara ini kalau seperti ini itu namanya space truss ya, karena ada batang-batang, trussnya itu batang gitu ya. Kemudian ada space frame. Nah, bedanya apa? Ya, ini space truss modelnya demikian, ya, contoh ya. Nanti tugasnya juga gitu ya, tugas ini per kelompok gitu ya, membuat sebuah rangkaian ya, rangkaian space truss saja, bukan space frame ya. Space truss nanti misalnya Anda membuat sebuah rangkaian berfungsi untuk apa? Ini kan stadion gitu ya. Ada rangkaian yang seperti ini ya. Dicermati bentuknya seperti apa gitu ya. Boleh nurun boleh gitu ya. Anda membuat menggambarkan secara ini ya. Kalau luring kita membuat secara 3 dimensi dengan menggunakan kayu atau apalah gitu ya. Itu membuat rangkaian ya, rangkaian seperti ini gitu ya. Oke. Karena ini saya berharap Anda boleh sekatkan, boleh pakai SketchUp boleh gitu ya. Nanti hasil dari apa namanya kerja kelompok ini diupload ya di Sologi. Oke. Ya, jadi tugas pertama ya barangkali ya. Tugas pertama membuat rangkaian space truss ya. Mencari bentuk, nyontoh dulu aja. Banyak sekali nanti dipilih salah satu secara kelompok ya, membuat yang seestetika mungkin. Ini kan estetis sekali ya, dari bawahnya mengkerucut ya. Ini kan strukturnya, ini kan kembali yang bawah tapi di lain tempat ya. Kembali lagi di bawah ya, ini di lain tempat ya, dan seterusnya. Oke. Ya, ini hampir mirip ya dengan itu, tetapi menjadi dua lapis di depannya. Ini juga stadion. Ya. Nah, ini beda lagi ya. Semua diikat oleh ya, ini diikat oleh apa namanya rangkaian ini di luarnya ya. Dia dari bawah besar ini ya, semakin mengecil di ujungnya sini. Ya. Ini biar bisa biar nggak gerak sana sini gitu ya, biar nggak gerak sana sini, makanya diikat ya, diikat oleh apa namanya rangkaian ini ya. Ini juga gitu sama ya, ini space truss ya, space truss. Jadi rangkanya seperti apa, dia ada rangka utamanya seperti ini ya, ini yang sininya kalau nggak salah segi 4 ini ya. Nah ini sana ya, ya di sini nih ada barangkali kurang lebihnya seperti ini. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beda lagi ya. Ini contoh space truss juga ya. Walaupun sama-sama stadionnya ya, kalau Anda mau mendetailkan dan lebih cermat itu akan berbeda bentuknya dengan yang dua sebelumnya. Oke. Ya. Ini beda lagi gitu ya. Ada pengikat di sini sekaligus ya, ada pengikat di sini, ada pengikat di sini ya. Dia melengkung dari yang panjang di sana ya, melengkung ya, itu garis melengkung ya, akan berbeda lagi. Jadi masing-masing dari masing-masing ini karena ini melengkung gitu ya, ini melengkung, jadi dari masing-masing ini kuda-kudanya di sini itu akan berbeda bentuknya ya, itu unik lagi ya, beda lagi dari 3 sebelumnya ya. Ini beda lagi, ada tiap-tiap tumpuan kolom ya. Kalau tadi yang pertama itu tiap-tiap apa namanya struktur, tiap-tiap kuda-kuda menumpu pada apa namanya pada tumpuannya ya. Kalau ini ada kolom yang berapa ini ya, berapa meter itu ya, dia sebagai penumpu ya ke pondasi. Nah, jadi ada satu bidang ya, bidang ini
bidang rangkaian kuda-kuda ini gitu ya, yang disalurkan ke satu kolom ya. Kemudian kuda-kuda ini menumpu di balok ini, ada 2 balok. Nah, ini bentuknya ini space truss bukan ya. Ini kalau ada ciri-ciri nanti namanya bull joint, ini space frame ya, frame ya, bukan space truss. Jadi space truss itu rangka batang, kalau space frame rangka ruang. Oke, ini kemudian di sini sudah. Ini beda lagi ya. Jadi kalau nggak salah ini beton dulu gitu ya, beton dulu kemudian disambung dengan baja. Nah, bajanya mulai dari sini nih. Ya, jadi ini bajanya disambung dari sini ke sini itu menggunakan beton. Ini sudah gabungan gitu ya. Nah, ini ke sininya sudah baja semua. Ini beda lagi ya. Ini menggunakan profil I, ya kan? Ini profil I gitu ya, dikombinasi dengan space truss. Ini kombinasi. Ya, beda lagi. Ya, semuanya ada ini tadi kuda-kuda ya, kemudian disalurkan ke bawah kolom oleh kolom ke pondasi. Ya, semua mengalir ke kolom terus ke pondasi. Ini beda lagi ya dengan profil bajai yang disambung-sambung ini ya, ini sambungan gitu ya. Sambungan ya, sambungan ya. Terus dia ke arah sana, arah apa namanya? Arah bebannya ya, arah bebannya disalurkan ke sana, kemudian ke kolom gitu ya. Kolom dan akhirnya ke pondasi. Jadi ke kanan dan ke kiri. Ini jadi bentang lebar ya, cukup lebar menggunakan profil I ya. Minggu yang lalu sudah. Nah, ini beda lagi gitu ya. Nah, ini ada bentang yang cukup lebar. Nah, dia menggunakan space frame atau space truss. Saya belum tahu, ini enggak, kecil sekali kelihatannya, space frame ya. Melihat titik ya, titik-titik sambungannya dengan bull joint namanya. Oke. Nah, ini bedanya. Kalau space truss ini ya, space truss ini ya, truss itu batang-batang begini ya, dan biasanya memang batang yang penumpu utama beban ya, penumpu utama beban. Jadi yang ini penumpu utama beban dan yang bagian atas ini ya, dan ini 3 berarti ya, itu lebih besar dari rangka pendukung. Ya, jadi ada rangka utama dan rangka pendukung atau rangka pengikat. Ya, jadi ada 2 atau lebih, ya, 2 atau lebih besarannya rangka, ya kan, rangka batang, dan rangkanya pasti berbeda. Ya, ada kekuatan yang utama dan kekuatan yang pendukung. Ya. Nah, ini namanya space truss. Ya, space truss. Trussnya begini ya. Jadi rangka batang. Nah, yang ini rangka ruang atau space frame. Nah, ciri-cirinya ada ini nih, ada bull joint begini. Jadi kalau ini dilas ya, kalau yang rangka ruang itu dilas, kalau space frame itu dengan bull joint. Jadi ada lubang-lubang di ujung ini, di ujung batangnya, itu begini. Kemudian di sini ada batangan begini yang dia ada bautnya gitu ya. Dan giginya masuk di bola ini ya. Jadi sifatnya dia apa namanya? Ini ya, masuk ya, apa namanya? Dengan di batang ini diputar gitu ya. Batang ini diputar, dia akan kencang di sini ya. Kalau yang ini itu dilas. Ya. Oke, saya terbatas sekali ini waktunya. Bisa sampai 10. Mudah-mudahan 10 menit lah ya. Oke. Nah, ini bedanya. Nah, tugas kita itu yang ini ya, yang space truss ya, bukan ini. Ini nanti
Anda nunggu aja sampai semester semester 5 itu ya space trust. Kita mencoba dengan ini ya, kita batasi ya. Ini saya jelaskan karena barangkali Anda ada yang ingin membuat atap atau ya atap itu dengan bentang lebar. Oke. Nah, ini juga kelihatannya dengan full join space frame ya, kelihatannya space frame ya rangkanya ini. Ya, untuk hanggar ya, ini di terminal Cengkareng. Nah, ini ya seperti ini. Nanti detailnya kelihatan, ini space truss ini ya. Karena di ujung-ujung ininya dengan menggunakan las ya. Ya. Anda cermati ya, sekali lagi membuat tugasnya space truss ya. Boleh ya nyontoh di mana misalnya untuk stadion ini sistem yang ini untuk Cengkareng gitu ya, nanti mencoba adanya beban itu masing-masing ini menjadi tarik atau tekan gitu ya, kita cermati saja, jadi karakternya ada di sana. Oke. Nah, ini masih di terminal Cengkareng ya, ini pondasi tumbuhannya kolom tumbuhannya kemudian lari ke pondasi ya. Ini jadi dari masing-masing ini batang ya spestran itu ke sana ya, tetapi lari menumpu di kanan kiri itu ya. Nah, ini jadi menumpu di kanan kiri. Oke, ya, ini tumbuhan-tumbuhannya ya atau kolom ya. Oke, nah ini tadi yang saya lingkari ini gitu ya. Ini adalah bentuk kolomnya ya, atau tumbuhannya. Nah, ini kelihatannya space frame ya, bukan space truss ya. Contoh yang lain, dia dengan membuat sambungannya, bukan sambungannya ya, di tiap-tiap berapa meter dengan sky roof, artinya untuk penerangan alami dia dapatkan di sana. Ya. Nah, maksud saya, sekarang misalnya ini di sekolah-sekolah yang sekarang, ya, misalnya di sini ada gedung sekolah gitu ya, sekolah yang lama gitu ya, sekolah yang lama. Kemudian ini adalah pepohonan ya atau tempat bermain di sini ya. Karena kalau hujan nggak bisa untuk bermain. Kalau siang hari panas juga tidak bermain. Akhirnya dia membuat seperti ini ya, ditutup begini gitu ya. Nah, sekarang dengan kecenderungan semacam itu ya, nah, kenapa kita tidak desain sekalian sejak awal gitu ya. Jadi bangunannya ini bisa 3 lantai, bisa 4 lantai di sininya ya. Kemudian ditutup gitu ya dengan atap yang cukup lebar. Sehingga nanti diberi lubang-lubang skylight ini, atap-atap kaca ya, atap-atap fiber yang sinar mataharinya juga bisa masuk sehat ya, tetapi tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Ya, ini salah satu yang lain. Ini mungkin space frame ya, space frame bukan space truss ya, atau mungkin space truss juga ya, silahkan ya. Oke. Nah, ini sama ya. Nah, kalau ini space truss ini ya, karena ada batang yang berbeda gitu ya. Kan batangnya berbeda. Oke. Ya, ini di sisi lain, bentuk yang lain ya, bermacam-macam bentuknya. Ya, silahkan kita mencoba sistem struktur untuk bentang ya, atau ditentukan aja bentangnya misalnya 30 meter sampai 50 meter gitu ya. Untuk atap. Nah, ini ada satu contoh ya, contoh yang saya tadi katakan ya, hampir mirip sebenarnya ya, bukan ini gitu ya. Ada satu sekolah gitu ya, sekolah tadinya 2 lantai, kemudian fasadnya dirubah dan di bagian atasnya itu untuk olahraga gitu ya, olahraga, sehingga dia membuat sebuah sistem struktur atap ya yang seperti ini ya, melengkung sana gitu ya.
Ya, kemudian yang di belakangnya itu halaman, kemudian dia membuat atap ya seperti ini, gitu ya. Ini sehingga apa namanya dari atas ini bisa lihat ke ya dari atas ini ya, bisa lihat ke bawah sana belakang yang di halaman belakang dan aktivitasnya sekolah itu akhirnya bisa apa namanya ya penerangannya sangat cukup alami gitu ya semua dengan kaca-kaca ya yang ini penghawaannya ya tanpa kaca di sini karena untuk halaman olahraga dan sebagainya ya sekolah tersebut ya akhirnya menjadi sekolah yang cukup favorit dan menyenangkan ya karena livable gitu ya di hari panas hujan dia tetap bisa beraktivitas. Oke, ini hanya ide dasar konsep ya bentuk-bentuk dari sebuah atap ya. Nanti saya share di kayaknya sudah ya di Zoologi ya bisa Anda lihat. Nah, ini bentuk-bentuk. Jadi bentuk-bentuk dasar dari sebuah bangunan itu ya. Ini saya berikan walaupun ini advan ya, atap-atap seperti ini advan apa namanya di SK5 ya. Tapi secara bentuk bisa saja ya, bentuk yang hipar begini dibuat dengan rangka batang ya. Nah, ini dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk dasar bentuk dasar yang demikian ya bisa menjadi berkembang gitu ya menjadi demikian dan seterusnya. Oke, ini saya lanjut saja. Nah, ini salah satu contoh bahwa nanti hasilnya demikian. Ini contoh apa sketsa apa namanya sketsa sketch up gitu ya. Apa namanya hasil tugas dari beberapa tahun yang lalu ya. Jadi nanti kelompok saja ya atau misalnya dari kelompok itu bikin 3 alternatif gitu ya. Bagus semua, kirimkan saja ya nanti kita analisis ya. Mana seharusnya bisa jadi ada yang kemarin ininya terbalik gitu ya. Ya. Jadi yang duanya di atas yang apa yang jadi ini kan 2, yang bawahnya 2, ini yang atasnya 1. Ada yang atasnya memang 2, bawahnya 1. Ya, tapi rangka batangnya kebalik. Tidak apa-apa, ya kita sempurnakan. Jadi logika strukturnya bisa saja ini 2 yang di atas gitu ya, yang satunya di bawah. Ya, ini hampir sama, ya 2-nya di bawah, batang utamanya di atas 1, di bawah 2. Ini hampir sama. Ya, secara tipologi hampir sama. Ya, ini hasil dari tugas gitu ya. Ini salah satu contoh. Saya kemarin yang berharap yang ada atap stadion gitu ya, tapi enggak ada. Oke. Ya, ini agak berbeda kan ya. Ini di posisi sini gitu ya. Agak berbeda dengan ini. Ya, memang secara prinsip ini sama ini. Oke, ya ini 1 2 3-nya ini sama. Tapi penyelesaian di sininya, kreativitas di sininya agak berbeda. Ya, kan agak berbeda, walaupun tadi dari yang 2 tadi hampir sama, secara struktur utamanya sama. Ya, ada 3. Ini pembaginya, ya, tetapi di kreativitas akhiran di tumbuhan, ya, tumbuhannya itu berbeda. Ya, ini untuk atap kolam renang, ya. Jadi, nah seperti ini. Ya, tidak ada salahnya Anda membuat lantai 4 itu dengan yang seperti ini gitu ya. Ya, jadi dengan masa yang sebegitu bebasnya gitu ya. Sebegitu bebasnya, atapnya biasanya cenderung lengkung, ini malah lengkungnya ke bawah gitu ya. Unik sekali ini gitu. Ya. Kalau ini penggunaan baja dengan dibungkus ACP ya, aluminium komposit panel. Ya, bajanya tidak kelihatan sama sekali, yang kelihatan adalah metal ya, metal apa namanya itu bentuk lain. Kalau nggak salah, ini juga gelanggang olahraga ya. Ini ada apa cukup menarik dan tidak seperti biasanya kita membuat gelanggang olahraga. Ini kalau nggak salah airport gitu ya. Saya tidak melihat di sininya airport di mana ini daerah timur ya kalau nggak salah di Indonesia gitu ya rancangannya saya melihat di penggunaan ini ya
struktur-struktur kreatif ya di selasar depan itu. Ya, di belakangnya sederhana semua ya, bentuk biasa itu atap biasa, tapi di depannya itu dibuat rangkaian space truss yang cukup jadi menarik gitu ya. Ini juga kalau nggak salah stadion juga ya, ini stadion. Kalau yang tadi bandara, ini stadion. Ini yang tadinya sebuah kota atau apa namanya stasiun gitu ya, kemudian dirubah dengan menambah apa namanya rangka-rangka space truss ini. Ya, ini untuk apa namanya stasiun gitu ya. Ini juga boleh Anda tiru misalnya itu ya, apa namanya bentuknya gitu ya. Boleh cari referensi yang lain bentuk space truss-nya. Ini beda lagi, ini kabel ya, ini kabel salah-salahnya ini salah. Ini juga kabel gitu ya. Nah, bisa saja dari kabel Anda membuat dengan space truss misalnya ya, dengan bentuk seperti ini. Oke, ini yang kemarin seperti ini hampir sama kuliahnya ini masih. Oke, barangkali satu slide saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali. Saya ini harus ke Semarang untuk FGD. Barangkali ada pertanyaan dari sini untuk tugasnya, ya sudah kebayang ya tugasnya ya, ya. Jadi bentangnya atau ya, Pak. tumbuhannya. Nanti soalnya di-share di psikologi nggak Pak? Oke ya tambah ya. Jadi sekarang apa namanya kita ambil bentang 30 sampai 40 sampai 50 ya untuk tumbuhannya atau bentangnya. Mungkin itu dulu pengantar untuk jangan takut-takut kalau membuat masa bangunan gitu ya 4 lantai dan seterusnya mestinya itu apa namanya misalnya itu kemarin waktu kuliah stupa itu apa bisa melebar ke atas gitu ya, bisa ya bentuknya jangan terlalu kaku 4 lantai kemudian lantai 1, 2, 3, 4 sama itu ya, kita harus lebih kreatif. Izin bertanya Pak. Oke, iya monggo. Untuk datanya kapan Pak? Dan untuk soalnya nanti di-share di psikologi nggak? Oke ya, ya santai lah minggu depan ya, minggu depan saja anunya ngumpulkannya ya. Oke, minggu depan nanti saya share soalnya. Oke, kayaknya ini juga materi ini juga kayaknya sudah saya share ya. Oke, itu dulu saya akhiri. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Cukup ya? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Presensinya ya, nanti dikoordinir ya. Jangan lupa ya. Yuk. Baik Pak.